Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bertemu kembali dalam pertemuan mata pelajaran biologi di kelas 10 semester 1 untuk materi keanekaragaman hayati. Capaian pembelajaran yaitu di sini peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya. Pada pembelajaran biologi, selain pengetahuan, diharapkan peserta didik juga bisa memahami keterampilan proses atau dalam hal ini pengamatan. Yang harus dilakukan, yang pertama, peserta didik harus bisa mengamati, mampu memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan pengukuran dan pengamatan, memperhatikan detail yang relevan dari objek yang diamati. Kedua, mempertanyakan dan memprediksi, yaitu peserta didik bisa mengidentifikasi pertanyaan dan permasalahan yang dapat diselidiki secara ilmiah. Peserta didik menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru untuk membuat prediksi. 3. Merencanakan dan melakukan penyelidikan ilmiah dan melakukan langkah-langkah operasional berdasarkan referensi yang benar untuk menjawab pertanyaan. Dalam hal ini, peserta didik harus melakukan pengukuran atau membandingkan variabel terkait dengan menggunakan alat yang sesuai serta memperhatikan kaidah ilmiah. Ketiga, memproses, menganalisis data dan informasi, yaitu menafsirkan informasi yang didapatkan dengan jujur dan bertanggung jawab. Menganalisis dengan menggunakan alat atau metode yang tepat, menilai relevansi informasi yang ditemukan dengan mencantumkan referensi rujukan serta menyimpulkan hasil penyelidikan. Kelima, mengevaluasi dan refleksi. Peserta didik harus bisa mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada, menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan dan efeknya pada data, menunjukkan permasalahan pada metodologi dan mengusulkan saran perbaikan untuk proses penyelidikan selanjutnya. Keenam, mengomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh, termasuk di dalamnya pertimbangan keamanan, lingkungan, dan etika yang ditunjang dengan argumen, bahasa, serta konvensi sains yang sesuai konteks penyelidikan, menunjukkan pola pikir sistematis sesuai format yang ditentukan. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh semua peserta didik adalah peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Kedua, peserta didik dapat mengaitkan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan fungsi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik dapat menganalisis penyebab-penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati. Keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi ancaman kelestarian berbagai hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang disusun dalam bentuk kegiatan laporan. Kelima, peserta didik dapat mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba bisa dilihat ada berbagai macam gambar, ya. Situ ada dari kelompok fauna, ada dari kelompok floranya. Di situ terdapat perbedaan dari ciri-ciri morfologinya. Ciri-ciri morfologi ini bisa dilihat dari bentuk matanya, dari warna rambutnya, bisa dilihat dari bentuk bola matanya, dari bentuk ekornya, warna tubuhnya. Dari tumbuhan bisa dilihat dari bagaimana warna daunnya, bagaimana warna batangnya,
bagaimana warna bunganya. Nah, selain itu juga, dengan melihat tadi gambar yang sudah ditampilkan, kita dapat menyimpulkan bahwa keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Dilihat ada tampilan beberapa gambar. Nah, di sini adanya variasi keragaman genetik pada bunga. Dilihat dari warnanya, warna pada bunga krisan itu ada yang warnanya putih pada bagian mahkotanya, dan juga ada yang warnanya kuning. Dilihat dari bentuk bunganya, itu berbeda. Nah, perbedaan ini adanya keragaman variasi genetik pada warna bunga krisan. Selain itu juga ada keanekaragaman spesies yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Dilihat dari gambar, bisa dilihat untuk gambar A itu ada keanekaragaman pada pohon mangga. Untuk B, keanekaragaman pada tumbuhan jeruk. Untuk C, keanekaragaman pada katak. Yang D itu keanekaragaman pada kupu-kupu. Nah, di sini bisa dilihat juga adanya keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini merujuk pada keanekaragaman habitat, yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan faktor biotik. Apa yang dimaksud dengan faktor abiotik? Yaitu faktor-faktor yang tidak hidup. Apa yang dimaksud dengan faktor biotik? Yaitu faktor yang hidup. Faktor yang hidup di sini meliputi dari berbagai jenis tumbuhan, hewan, ataupun mikroorganisme. Dapat dilihat pada gambar bagian A, itu adalah ekosistem sungai. Nah, di sini peserta didik harus bisa memperhatikan dan mengamati, serta nanti di akhir bisa menyebutkan komponen faktor abiotik dan biotik yang ada di ekosistem sungai. Bisa dilihat faktor abiotik yang ada di ekosistem sungai, misalnya ada air, ada bebatuan, ada tanah, ada udara. Faktor biotiknya bisa aja tumbuhan-tumbuhan hijau, bisa dari lumut yang menempel di bebatuan, ataupun dari tumbuhan tingkat tingginya. Untuk gambar bagian B, itu adalah ekosistem terumbu karang. Bisa dilihat komponen faktor biotiknya, ada ikan-ikan kecil, ada plankton. Sebagai faktor abiotiknya ada terumbu karang, ada air, dan lain sebagainya. Untuk gambar bagian C, itu adalah ekosistem hutan hujan tropis. Itu ada tumbuhan tingkat tinggi pohon cemara, ada tumbuhan paku. Untuk faktor abiotiknya, tanah, bebatuan, air, dan lain sebagainya. Untuk spesies endemik, ya, di sini ada beberapa contoh hewan endemik, di mana spesies endemik ini merupakan spesies yang mendiami wilayah tertentu secara alami dan tidak ditemukan di wilayah yang lain. Contoh yang bisa kalian lihat, ini adalah yang bagian A, itu adalah gambar dari hewan bokoi atau Macaca pycnensis. Ini berasal dari Kepulauan Mentawai, Sumatera. Untuk bagian B, ada Simakobu, Simias concolor dari Pulau Sipora, Sumatera. Yang ketiga, atau bagian C, itu adalah oa, Kilobates closi dari Pulau Sumatera. 4, ya, atau D, lutung Presibitis potenziani dari Kepulauan Mentawai, Sumatera. Dari sini bisa dilihat sepertinya sama.
Tapi ada keragaman variasi genetik dari spesies endemik ini. Bisa dilihat dari gambar bentuk matanya, ya. Dari bentuk mata, bisa dilihat dari bentuk mulutnya, bisa dilihat dari bentuk hidung, warna bulunya, bentuk mukanya. Nah, ini ada banyak perbedaan. Tapi di sisi lain seperti ada persamaan. Semakin banyak persamaan dari berbagai hewan ini, berarti hubungan kekerabatannya itu adalah semakin dekat. Nah, untuk penyebaran flora di Indonesia, ini cukup beraneka ragam, dari Sabang sampai dengan Merauke. Kita kenal dalam kehidupan sehari-hari atau yang pernah kita makan, dari mulai ya yang sebelah timur, misalnya di daerah Malang, itu terkenal dengan apel Malangnya. Di daerah Yogyakarta, kalian bisa mampir, itu bisa kalian mengenal ciri khas dari Yogyakarta, misalnya salak pondohnya. Daerah Jawa Baratnya, sebagai bahan makanan pokok kita adalah nasi. Nah, Cianjur itu terkenal dengan beras atau padi pandan wanginya. Ada khas aroma wanginya, itu hanya bisa tumbuh di daerah Cianjur saja. Di daerah sekitarnya bisa tumbuh hanya genetik yang bisa mencerminkan rasa atau aroma wangi itu tidak akan muncul. Untuk penyebaran dari faunanya, ya, itu bisa dari Sabang dan sampai Merauke juga banyak. Nah, untuk penyebaran flora di Indonesia dibedakan menjadi ada daerah hutan hujan tropis, kebanyakan ini di daerah Kalimantan, daerah hutan musim, daerah sabana, daerah padang rumput, ya. Bisa dilihat dari gambar di sana, penyebaran flora di Indonesia itu beraneka ragam. Dimulai dari adanya perbedaan faktor abiotik dan faktor biotiknya. Faktor biotik dan abiotik yang hidup di daerah tersebut itu memiliki khas tertentu dan tidak bisa tumbuh di daerah yang lain. Untuk karakteristik flora di kawasan Indonesia, dari flora di kawasan Indonesia Barat, misalnya ada meranti. Nah, meranti ini termasuk ke dalam tumbuhan tahunan, di mana di sini ciri khasnya itu adalah batang berkayu. Semakin usia tumbuhan itu akan membentuk lingkaran tahunan pada bagian batang. Ada daun yang khas. Ini yes, peserta didik harus bisa mengamati bagaimana bentuk daunnya, pertulangan daunnya, tekstur pada bagian atas daun, tekstur pada bagian bawah daun. Ada juga flora di bagian kawasan Indonesia Timur, misalnya matoa. Ini juga kalau dilihat dengan gambar bagian A itu berbeda, ya. Dilihat dari bentuk daunnya, dilihat dari warna pada bagian pucuk daunnya, itu berbeda juga. Nah, untuk penyebaran fauna di Indonesia, ini berdasarkan pembagian garis Wallace dan Weber di wilayah Indonesia, ini beraneka ragam. Ciri khas tertentu seperti hanya komodo. Komodo ini hanya bisa tumbuh berkembang biak dengan bagus itu hanya di Pulau Komodo. Atau misalnya anoa itu hanya di daerah Sulawesi. Nah, dengan adanya syarat tumbuh untuk tumbuhnya hewan tersebut bisa mencerminkan bahwa daerah yang bagus untuk tempat tumbuh kembangnya suatu fauna itu berbeda. Nah, bagaimana upaya dari kita untuk melestarikan hewan tersebut agar tidak punah? Banyak cara yang dilakukan, yaitu dengan sumber suaka marga satwa. Di sini harus bisa membuat lingkungan tempat tumbuhnya hewan tersebut itu sama dengan di habitat aslinya. Andai kan tidak sama, ini bisa mengakibatkan adanya kepunahan.
Nah, dengan adanya kepunahan bisa mencerminkan atau menurunkan adanya keanekaragaman hayati dari fauna yang ada di Indonesia. Untuk penyebaran fauna di Indonesia, bisa dilihat ada berbagai macam gambar ya, dari fauna Indonesia yang tipe asiatis, misalnya gajah dan burung merak. Nah, dilihat dari populasi sekarang di Indonesia, untuk gajah ini populasinya semakin menurun. Burung merak juga sama menurun. Hal ini bisa disebabkan akibat dari adanya kebakaran hutan atau juga karena ulah dari manusia, penebangan hutan secara liar yang tidak ada proses penanaman kembali, sehingga bisa menyebabkan hewan yang biasanya tumbuh di ekosistem tersebut itu bisa mencari tempat yang lain untuk tumbuh dan berkembangnya. Apabila tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, itu akan menyebabkan kematian dan kepunahan. Untuk penyebaran fauna di Indonesia, ini dari tipe peralihan, misalnya ada kuda, ada kus-kus kecil, dan komodo. Nah, ini juga fauna-fauna ini sekarang di Indonesia sudah hampir punah. Bisa disebabkan dari faktor manusia dan juga faktor alamiah. Untuk penyebaran fauna di Indonesia, dari tipe australis, misalnya ada burung merpati, ada juga burung bermahkota dan burung kakatua. Nah, sekarang yang sudah hampir punah juga. Nah, dengan banyaknya keanekaragaman hayati, dari mulai tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan, ada juga yang bisa dimanfaatkan untuk obat dan juga untuk pangan. Nah, misalnya di sini ada sumber bahan pewarna. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah kunyit. Ya, ini adalah pandan. Nah, kunyit secara alamiah itu bisa dimanfaatkan sebagai pewarna makanan dan juga bisa dijadikan sebagai obat. Misalnya yang punya penyakit mah bisa mengkonsumsi kunyit ya secara rutin. Untuk pandan juga nah bisa dimanfaatkan misalnya sebagai bahan pewarna makanan atau sebagai pewangi makanan. Misalnya untuk dibuat dalam bahan pembuatan kue ya. Ada juga sebagai sumber bahan sandang, misalnya tumbuhan kem atau tumbuhan mul. Nah, kita sebagai pengguna ya, sebagai manusia itu memanfaatkan adanya keanekaragaman hayati dari mulai tumbuhan sebagai alat makanan buat kita, ya bahan makanan buat kita dan juga sebagai bahan sandang. Kita bisa tumbuh dan berkembang keadaannya bervariasi dari berbagai jenis tumbuhan. Kita juga bisa memakai sandang dan adanya keanekaragaman dari pohon sandang itu sendiri. Ya seperti di sini ada gambar tumbuhan kem dan tumbuhan mul yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan sandang. Selain itu juga di sini bisa dilihat ada kayu ya. Ini tumbuhan berkayu. Nah, ini seperti jati dan lontar sebagai bisa dimanfaatkan untuk membuat bahan bangunan, kusen, pintu ya, untuk membuat meja, kursi dan lain sebagainya. Lontar juga ini bisa dimanfaatkan, bisa kayunya dimanfaatkan untuk perumahan dan lain sebagainya. Dari daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk atap rumah ya, sehingga kita bisa berteduh ya. Selain kita memanfaatkan misalnya genting sekarang sudah canggih dan bahan penutup bangunan yang lainnya. Ada juga sebagai sumber bahan obat-obatan. Misalnya di sini ada buah Makassar. Nah, kita bagaimana caranya untuk meningkatkan antibodi kita? Salah satunya adalah dengan
mengkonsumsi bahan obat-obatan secara alamiah. Nah, sebenarnya dalam tubuh kita itu ada antibodi. Tapi antibodi itu bisa menurun kalau misalnya daya tahan tubuh kita menurun. Nah, bagaimana di sini manusia bisa memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan obat? Nah, tentunya dengan tidak peka ya terhadap tumbuh-tumbuhan sebagai bahan untuk obat-obatan. Sehingga itu juga di tumbuhan bisa banyak mengandung serat yang bisa nanti meningkatkan kesehatan saluran pencernaan makanan. Ada di sini juga sebagai sumber bahan kosmetik, yaitu bunga melati dan mawar. Selain sebagai sumber bahan kosmetik juga bisa dimanfaatkan untuk aroma pembuatan sabun, ya, atau misalnya untuk aroma lipstik dan lain sebagainya. Nah, dengan semakin banyaknya dimanfaatkan oleh manusia tanpa adanya penanaman kembali, itu bisa mengakibatkan hilangnya atau rusaknya keanekaragaman hayati di Indonesia. Dengan semakin banyaknya penebangan hutan, penebangan pohon di hutan, tidak adanya penanaman kembali, yang sekarang banyak dialih fungsikan untuk pembuatan bangunan. Lama-kelamaan akan mengakibatkan merusaknya ekosistem hutan dan juga bisa menurunnya sumber oksigen yang dimana oksigen ini bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber karbon, sumber oksigen ya untuk bernafas. Nah, di sini ada juga kerusakan dari hutan ya. Hutan-hutan menjadi gundul. Nah, ada juga di sini ekosistem sawah ya. Yang di sini bisa menurun populasinya karena tidak ada upaya untuk perbaikan. Disebabkan unsur yang lain juga karena adanya fragmentasi dan hilangnya habitat. Ada introduksi spesies, ada juga eksploitasi berlebihan pada spesies hewan dan tumbuhan, diakibatkan juga oleh pencemaran air dan udara. Ada perubahan iklim global, industrialisasi kehutanan, dan pertanian. Bagaimana cara meningkatkan adanya keanekaragaman hayati? Yaitu dengan cara konservasi. Pertama dengan pelestarian ex situ, yaitu penangkaran bukan di habitat aslinya. Contoh dengan pembuatan cagar alam untuk Pulau Komodo dan juga mendirikan Taman Nasional untuk Meru Betiri. Selain itu juga bisa dilaksanakan pelestarian secara in situ, yaitu pelestarian langsung di alam atau di habitat aslinya. Nah, di sini bisa dilihat pelestarian secara ex situ ya, bagaimana untuk melestarikan komodo di luar habitat aslinya. Ada juga Taman Nasional Komodo sebagai pelindungan komodo ya agar tidak punah. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian video pembelajaran materi biologi kaitan dengan keanekaragaman hayati. Semoga bisa bermanfaat. Semoga kita bisa melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia, terutama dari berbagai jenis flora dan fauna, di mana flora dan fauna itu bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dan juga tumbuhan yang bagus bisa dimanfaatkan sebagai sumber oksigen, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sumber pernapasan bagi tubuh kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.